Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan jalan-jalan ke IKN titik 0 Ibu Kota Negara. Jadi saya dari rumah tadi sekitar jam 9 ya teman-teman, baru sampai, ada mampir ke toko beli bensin dan lain-lain. Sampai tol ini jam 11 siang ya teman-teman. Infonya sih di IKN itu nanti tanggal 15 Maret ya, Presiden Jokowi mau menginap di situ, akan berkemah di titik 0 di IKN. Kita masih menunggu lampu merah ini. Lampu merahnya cukup lama. Oke, udah hijau, kita jalan. Ini daerah Semboja teman-teman. Saya keluar dari gerbang tol Semboja. Tampak banyak bapak-bapak polisi ya tadi di pintu luar gerbang tol Semboja. Di daerah Sepaku itu sebelumnya ngelewatin Semoy dulu teman-teman. Semoy baru Sepaku. Ya kan Maya, Semoy dulu Maya. Semoy dulu baru Sepaku. Kira-kira ya teman-teman ya, kalau nggak Semoy di Sepaku. Banyak sekali truk-truk besar ya teman-teman. Kebetulan di depan sana tuh ada pom bensin. Mungkin sekalian ngantri untuk isi bensin ya. Kita keluar dari Jalan Semboja. Kita lari ke arah Bukit Soeharto ya. Nggak terasa nih teman-teman, sebulan lagi kita mau bulan Ramadan ya. Oke, ke kanan sini jangan lupa. Sini ada warung-warung. Bukit Soeharto itu tempat wisata orang utan ya. Dulu ada sebelah kanan nih tempatnya teman-teman, tempat apa namanya, informasi senternya di sebelah kanan tadi ya. Ini masih daerah Bukit Soeharto. Kalau air terjun Kodok sebelah mana? Hah? Udah daerah sini belum? Dengarnya juga ada air terjun Kodok juga teman-teman dari daerah sini. Tapi jalannya masih hanya bisa dilalui motor ya. Itu pun apa namanya, jalurnya juga ekstrim ya, belum ada aspalnya, masih tanah. Di sini jalannya bagus, sudah mulus. Dulu saya pernah mau ke IKN teman-teman, tapi gagal karena sudah kemalaman. Sudah sampai sana tuh jam 6:15, belum ketemu hutan IKN-nya. Jadi akhirnya balik saya ke Balikpapan.
IKN sendiri sudah mulai dalam tahap atau pembangunan ya. Semoga IKN ini pembangunannya lancar, agak cepat terrealisasi ibu kota negara baru. Teman-teman, di daerah sini biasanya banyak monyet-monyet liar ya di sini. Biasanya pagi dia keluaran atau sore. Kalau siang ini jarang dia keluar. Ya, teman-teman, di kawasan Bukit Soeharto ini kawasan hutan yang dilindungi ya. Jadi pohon-pohonnya ini dilindungi negara, tidak boleh ditebang. Untuk tanahnya pun juga tidak boleh dibangun rumah ya, hanya untuk perkebunan saja. Kawasannya si pepohonannya lebat ya, bisa dilihat ini. Untuk kendaraan pun yang lewat sini pun juga nggak sepi-sepi amat ya, ramai juga ya. Jadi teman-teman yang berharap bisa cepat sampai di sini, diurungkan niatnya untuk cepat sampai, karena banyak kendaraan besar yang melalui sini, teman. Kendaraan bermuatan besar. Itu kawasan Bukit Soeharto-nya pun berada di sebelah kiri ya. Di situ ada Canopy Bridge ya, atau jembatan gantung pohon. Jembatan gantung pohon yang memang wisata itu sudah terkenal lama ya. Jalan pun sini naik turun ya teman-teman. Sini ditulis kurangi kecepatan karena ada banyak hewan liar melintas. Dari gambar tadi ada rusa, beruang, monyet liar, dan ada hewan lain ya. Saya belum bisa membalap truk di depan saya ini karena markahnya masih markah untuk tidak boleh melewati markah, dilarang menyalip. Jalurnya juga ini masih dari teman-teman. Monyet gede, Pin. Monyet tadi gede. Tadi. Lewat sudah. Mana pantekan jendela, kenapa? Ya, teman-teman, tadi ada monyet besar tadi. Apa? Hidungnya tadi biasa. Monyet. Macet lagi teman-teman. Bagi yang baru menemukan channel saya, mohon diharap untuk subscribe dan memberi klik tanda lonceng agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Cuacanya cukup terik ya di luar ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan
titik nolnya. Dan harapan cuaca cerah, jalan tidak becek ya. Oke, kita akan melewati mobil yang membawa batako, teman-teman. Oke, jalannya nih. Sebelum melihat jalur ya untuk ke Bukit Soeharto-nya ya. Secara jalan ini jadi teringat ke Banjarmasin ya teman-teman. Alhamdulillah saya bisa melewati truk tadi teman-teman. Enggak laju nih, 60 aja. Oke, untuk warung makanan tetap ada ya di pinggir jalan walaupun jarang. Jadi teman-teman yang tidak membawa bekal jangan khawatir, karena di sepanjang jalan ini banyak warung. Ditambah ada tower teman-teman. Tower apa itu ya? Ya jalannya naik turun ya teman-teman. Turunannya cukup tajam ini ya. Tajam, belok lagi. Oke, kita lihat nih. Masih belum ketemu pemukiman warga ya teman-teman ya. Ini atau nih jalan apa nama jalannya nih? Jalan Sepaku Semoy kali ya. Saya lihat di Google Maps tadi jalan Sepaku Semoy. Nanti kita akan melewati arah ke teman-teman, ke apa namanya, bendungan yang baru dibangun, bendungan Sepaku. Bendungan untuk IKN, air distribusi air bersih untuk ibu kota negara baru. Untuk jalannya nggak ada yang, belum saya jumpai jalan berlubang ya. Masih bagus untuk jalannya. Saya buka masker teman-teman biar jelas suaranya. Oh, ada truk besar teman, kecepatan tinggi. Bukit Soeharto belum kelihatan mah. Bukit Soeharto nya. Kok nggak salah belok kiri kan? Teman, ada jembatan teman. Sini lagi ada pembersihan jalan ya, ada tumpahan semen kayak ini. Ada tulisan larangan memasuki kegiatan menggunakan hutan. Nah, saya sadar nih jalannya sebetulnya nanjak teman-teman. Untuk rumput-rumputnya ya di kanan kiri ini terawat ya, jadi tidak tinggi ya. Ya teman-teman, bicara IKN lagi. IKN itu berada di wilayah Sepaku. Di bentuk bangunannya itu informasinya sih akan dibangun bandara di situ ya. Sementara akan dibangun akses jalan dari jalan tol ke IKN kilometer 38 itu akan dibagusin jalan teman-teman ke arah sini.
Sebenarnya jadi proyek itu masih lama ya teman-teman. Ini ada perbaikan jalan ini. Ini dulunya longsor ini. Oke. Pembangunan terus dikebut jalannya akses tuh ke IKN kan lebih cepat untuk pembangunannya. Wilayah KPH Meratus. Tampak kanan kiri saya masih hutan ya teman-teman. Ada bahkan pepohonan kelapa sawit. Sini ada truk-truk parkir di daerah sini. Sini ada apa ini? Bangunan semacam tempat parkiran kendaraan besar ya. Ini ada pemotongan rumput teman-teman. Dijaga ya untuk keasriannya nih. Rumput panjang ini dipotong. Tuh daerah sini jalannya seminisasi ya. Tadi sebelumnya aspal ya teman-teman. Ya teman-teman, dari pejabat negara itu sudah beberapa pejabat ya sudah. Hah? Oh iya kah? Pejabat negara sudah beberapa kali mengunjungi daerah IKN ini teman-teman ya. Ini lokasi IKN. Warga Kaltim cukup harus bangga ya dengan akan dibangunnya IKN ini, dan tentunya Indonesia ya cukup berbangga karena ibu kota negaranya dipindah untuk ke daerah yang tidak padat penduduk ya, jadi masih bisa terhindar dari kemacetan dan betul-betul untuk pusat pemerintahan ya. Mudah-mudahan dengan pindahnya ibu kota negara baru ini untuk makin memudahkan untuk kegiatan pemerintahan ya, terhindar dari segala hal yang bisa menghambat pemerintahan seperti bencana banjir. Teman-teman, ini gerbangnya teman-teman.
motor pun udah sampai sini teman-teman. Udah berapa bulan yang lalu saya pernah lewat sini ya. Ya teman-teman, ini Bukit Bangkire sini teman. Bukit Bangkire, wisata alam Bukit Bangkire. Ada polisi-polisi di situ. Bukit Bangkire. Bukit Bangkire sama Bukit Soeharto beda ya? Sama ya? Dulu kalau saya Bukit Soeharto namanya ya, dari Bangkira kan? Iya kan? Sama ya? Oh ya teman-teman, ini istri saya informan barang Balikpapan tetap. Dia asli sini. Ini jalan ke bawah itu teman-teman. Jalannya bagus. Itu ada biawak mati dan di tengah jalan tadi. Gede banget biawaknya. Bocil-bocil tidur, tinggal kakaknya belum tidur. Sekali rambu-rambu peringatan untuk tidak membakar lahan ya. Karena ini memang wilayah hutan lindung. Bisa minta minum nggak mah? Haus mah. Air putih. Ya teman-teman, tadi kita sebelum kesini sudah mampir ke salah satu minimarket yang berada di Balikpapan. Mau bawa bekal. Jadi kita sudah siap untuk makan siang di titik nol. Kami Big Mall titik nol 0 km pin. Kita mau ke titik nol ibu kota negara baru. Iya, makan di situ nanti. Kemudian ketemu masjid kita nanti. Sendiri di tengah hutan. Untuk lampu jalannya belum saya jumpai teman-teman. Ini ada tiang telepon dari sini ya. Tiang listrik juga ada, tapi belum ada terlihat lampu jalannya teman-teman. Sekali-sekali saya jadi reporter teman-teman. Nggak ada lampu jalan teman-teman, solar cell ya. Dari sini sudah mulai terlihat lampu-lampu penerang jalan. Saat ini jam menunjukkan pukul jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Sudah setengah jam ya dari kilo 38 tadi. Ini ada jembatan teman, jembatan Pegilas. Jembatan Pegilas namanya teman. Tampak pepohonan yang sejuk ya, mungkin bisa bersantai di sini. Tapi hati-hati, ada hewan liar.
pejabat teman-teman lewat sini teman. Persiapan nih kayaknya buat Pak Presiden untuk lewat menginap di sini ya. Mobilnya laju-laju lagi. Pantesan tadi banyak polisi teman-teman. Ternyata memang ada pejabat yang kesini ya. Ini ada jembatan lagi teman. Oke, semakin mulus saja jalannya teman-teman. Tidak ditemukan jalan rusak sekalipun, kecuali tadi yang ada di perbaikan ya. Di daerah sini hutan-hutannya juga belum terlihat lebat ya. Ini ada gubukan. Oke, ini tertinggal mobil. Tuh, di sini ada rambu-rambu untuk tikungan tajam. Hati-hatilah. Mulai terlihat kabel-kabel listrik mulai banyak ya, tanda mau dekati rumah warga. Ada bengkel Mitra Ahas. Wah, bengkel Honda. Ini ada rumah warga teman-teman, bagus ya, di puncak rumahnya. View-nya keren. Sudah mulai banyak terlihat rumah-rumah warga di daerah sini. Pino tidur kah? Ya Pak? Oh. Coba kira Pino tidur. Ini ada jembatan lagi teman-teman. Kita sudah mulai melewati perumahan warga ya. Semoy. Di sini untuk bengkel, sebelum Anda lihat bengkel, ini ada bengkel ya teman-teman, atau teman-teman untuk menambah angin atau perbaikan ban, itu ada. Baru saya lihat satu ya bengkel ya. Itu pun di daerah mulai padat penduduk. Di daerah sini pokoknya tidak ada gerbang tulisanan ya. Di daerah mana semua Sepaku. Jadi saya tidak tahu nih sudah sampai daerah mana nih. Saya sudah dalam perjalanan setengah jam, kecepatan hanya 60 saja. Mudah-mudahan nggak nyampe 2 jam sudah sampai ya. Untuk kendaraan-kendaraan juga di sini tidak terlalu ramai ya. Jadi teman-teman bisa lebih nyaman untuk berkendara.
sebaliknya daerah situ tadi ya. Sini sudah tidak ada rumah warga lagi. Ada cuma jarang-jarang ya. Oke, kita tambah kecepatan sedikit agar cepat sampai. Tutup ya temannya, berdiri sendiri di ya, rumah berdiri sendiri di daerah hutan ya. Mungkin teman-teman daerah sini mungkin tidak boleh dibangun rumah kali ya, jadi tampak sangat jarang sekali rumah tanah negara ini teman-teman ya. Nah ini ada rumah makan ramai teman-teman, Pondok Omega. Di sini ada musolahnya, ada rumah makannya ya. Nah ini mobil-mobil pada pelan teman-teman jalannya nih, karena ada mobil pickup penjual barang-barang plastik. Oke teman-teman, saya beberapa bulan yang lalu pernah kesini, tahu akhir tahun kemarin ya. Jalannya belum serapih ini teman-teman. Ini sudah betul rapih banget ya. Apalagi setelah ditetapkan ini undang-undang untuk IKN ini ya, makin pusat perhatian di daerah sini. Kita akan menyalip mobil pickup ini. Oke, di sini rumah warga juga cukup banyak, berada di pucuk jalan ini ya, pucuk bukit. Ada masjid teman-teman, masjidnya berada di puncaknya. Mobil ini gagal menyalip teman-teman. Ya, untuk areanya cukup adem ya teman-teman ya, karena mungkin kurang polusi ya, jadi kelihatan lebih dingin ya. Jalannya juga naik turun. Kita akan menyalip mobil ini. Oke, jalannya kayaknya juga mulai lebar ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang pengen berkunjung sini melihat IKN, jangan ragu, mumpung weekend jalan-jalan ke sini melihat progres geliat pembangunan IKN. Kan tanggal 15 mau ada Pak Presiden mau nginep di situ ya. Kita akan melihat apakah sudah dibuat tendanya untuk nginep Pak Presiden. Ya teman-teman, di sini mungkin daerah Sepaku sudah nih ya teman-teman ya. Oh, teman saya itu pas melewati pasar Sepaku. Nah dari situ kita teman akan menemukan hutan apa mah? Pohon apa mah? Eukaliptus. Apa? Eukaliptus. Eukaliptus. Oh, eukaliptus. Itu pohon
sekali dia teman-teman. Ini tampak truk-truk besar ini ngangkut apa ya teman-teman ya? Batu bara kah? Gitu, lagi kosong ini kondisi, tidak membawa barang ya, kosong. Jadi macet ya. Nah, saya pengen buka jendela ya teman-teman, karena hawanya terlihat sejuk ya. Tapi karena polusi jadi kita tutup saja. Ya di sini terlihat cukup rindang ya kawasannya. Yang dulu memang dari sini tidak diminati warga ya, karena jauh dari kota. Tapi setelah ditetapkan sebagai IKN dan jalannya bagus, tidak jadi untuk kemungkinan ya warga banyak berminat untuk tinggal di daerah sini.